Anak-anakku, di minggu kemarin kalian telah belajar atau mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu adalah terdiri dari 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan 3 makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri makhluk hidup, diantaranya bisa berkembang biak, bernapas, bisa bergerak, tumbuh peka pada rangsangan. Nah, di minggu kedua ini di tema 1 subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, Bu Guru akan memberikan tentang pertumbuhan pada manusia. Di minggu kemarin juga Bu Guru sudah menerangkan sedikit tentang perkembangan pada manusia, yang mana perkembangan pada manusia itu dimulai dari usia bayi sampai dengan usia SMA. Kalau waktu usia bayi, balita, dan anak itu adalah masa-masa yang penting dalam pertumbuhan. Makanya perlu membutuhkan makanan yang bergizi, ya, yang diantaranya mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung mineral, dan mengandung vitamin. Dan macam-macam makanan yang mengandung karbohidrat itu sudah Bu Guru terangkan dari semuanya, dan kalian sudah kemarin Bu Guru tanyakan. Nah, kali ini untuk mengalami pertumbuhan biasanya itu pada waktu bayi, begitu kita bahas dulu pada waktu masih dalam kandungan. Ini waktu kamu masih dalam kandungan di perutnya ibu selama 9 bulan 10 hari, ya. Kemudian makannya dari mana? Makanannya dilihat ini, perhatikan gambar kamu pada waktu di perutnya ibu itu. Ini apa namanya? Ini adalah usus, yang mana usus yang menyambung di tali pusar kamu sampai dengan usus sampai di pencernaan ibu kamu. Ibu kamu makan lewat usus, kemudian disampaikan kepada kamu, dimakan oleh kamu sari-sari makanannya. Makanya kamu jangan sampai berani kepada kedua orang tua, apalagi durhaka kepada orang tua. Apapun orang tua yang perintahkan, tolong langsung dilaksanakan. Jangan bilang tidak, ya, jangan sampai bilang tidak. Jangan sampai ibu marah, jangan sampai ayah marah, jangan sampai kedua orang tua kamu marah. Karena kalau orang tua kamu marah, otomatis Allah juga marah. Karena orang tua itu adalah Allah yang berwujud, Allah yang harus kamu berwujud menyatu. Kalau orang tua murka, maka Allah juga akan murka. Maka berhati-hatilah kamu dalam bertindak, bicara, bersikap kepada kedua orang tua. Nah, itu pertumbuhan kamu pada waktu di dalam perut ibu. Lah, kemudian sampai lahir ke dunia ini, begitu lahir menjadi seorang bayi, tumbuh menjadi anak balita, kemudian setelah balita tumbuh menjadi anak-anak. Lah, anak-anak ini adalah usia kamu di kelas 3 termasuk anak-anak. Ini yang sedang pentingnya masa pertumbuhan. Setelah kamu anak-anak, kemudian tumbuh menjadi seorang remaja. Sebagai seorang remaja kemudian menjadi seorang dewasa. Setelah dewasa kemudian menjadi seorang manula atau manusia lanjut usia. Ini adalah gambar-gambar proses pertumbuhan pada manusia. Apa sih proses pertumbuhan pada manusia itu? Proses pertumbuhan pada manusia itu adalah bertambahnya ukuran yang tidak dapat kembali ke asal. Maksudnya bagaimana bertambah ukurannya? Yang tadinya kamu bayi menjadi balita, menjadi anak seperti kamu kelas 3 ini, apa mungkin kamu bisa kembali menjadi bayi? Tidak bisa kembali menjadi bayi kalau pertumbuhan. Tapi kalau pola pikir atau perkembangan, bisa menjadi kembali bayi lagi di usia manula, manusia lanjut usia,
ya. Biasanya kalau manusia lanjut usia itu sudah banyak yang lupa, akhirnya seperti bayi lagi, pola pikirnya bukan maksudnya bukan tubuhnya, tapi pola pikirannya kadang-kadang bisa seperti anak-anak kembali tuh. Kalau tapi ke pertumbuhan tidak bisa lagi untuk kembali ke bayi lagi. Contohnya pada bayi kamu lahir dengan berat badan 3 kilogram, sedang tinggi badannya bisa 49 kilogram, bisa 45 cm ya. Tinggi badan bisa 49 cm dan berat badannya bisa 3 kilogram. Dan sampai dewasa, sampai kamu di kelas 3 bisa juga tinggi badan kamu sekarang 130 atau 140, berat badannya minimal kamu 30 kg. Itu adalah pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Setelah pertumbuhan tadi kemudian ada perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses menujunya tercapainya kedewasaan. Berarti perkembangan itu ada pada pola pikir kamu, psikologi kamu ya. Pola pikir kamu menjadi anak-anak, kemudian pola kedewasaannya itu. Kalau berkembang adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Kalau pertumbuhan dari rendah sampai tinggi. Kalau perkembangan adalah pola pikir untuk menuju kedewasaan ya. Terus ketika untuk menjaga agar kamu tetap sehat, ya, itu ibu selalu menyusui, susu ASI, terus memberikan makanan, kemudian dan lain-lain. Contoh pada perkembangan kamu pada waktu masih bayi, di usia bayi, yang pertama ya, kamu tinggi badannya bisa berubah. Kemudian di usia 3 bulan berkembang sudah bisa mengkurep, 5 bulan sudah bisa mengkurep sambil ngongkok-ngongkok. Kemudian 9 bulan kamu sudah duduk dan rangkang. 11 bulan atau 1 tahun kamu sudah bisa berjalan. Setelah berjalan, kemudian sampai usia balita, kamu masuk TK, sudah sedikit bisa berpikir. Kemudian sampai kelas 3 kamu sudah berpikir, bisa membedakan antara baik dan benar, buruk dan salah. Itu yang namanya perkembangan ini, pola pikir ya. Itu. Nah, kemudian pada masa anak-anak berada di antara mulai lancar membaca itu biasanya di usia pada waktu kelas 1 itu. Kelas 1 sudah mulai berpikir, membaca dan menulis. Kemudian di kelas 2 sudah terampil menghitung, penjumlahan dan pengulangan. Nanti kelas 3 sudah meningkat lagi dan seterusnya. Itu adalah namanya perkembangan. Untuk lebih lengkapnya nanti kamu bisa dibaca materinya di buku tema dan buku LKS. Nah, selain daripada manusia ada pertumbuhan kepada hewan yang secara bertelur. Perhatikan ini. Yang secara bertelur, pertumbuhannya pertama dari apa? Dari telur dulu ini. Telur, kemudian diengrami, kemudian tumbuh embrio. Setelah embrio tumbuh, ditetaskan diengrami selama 22 hari sudah bisa menetas. 22 hari atau 1 bulan lah ya, ini menetas menjadi anak ayam. Setelah anak ayam menjadi dewasa, menghasilkan telur kembali telur lagi dan seterusnya berputar seperti ini. Tapi antara telur dengan ayam apanya dulu? Pokoknya prosesnya seperti ini. Nih, kalau pada telur, pada ayam yang berkembang dengan telur namanya ovipar. Sedangkan kalau beranak atau melahirkan itu ovivipar. Kalau ovipar beranak dengan berkembang biak dengan melalui bertelur, biasanya itu terjadi pada
hewan unggas atau ciri-cirinya telinganya tidak kelihatan atau rata, itu biasanya bertelur seperti ular, ayam, bebek itu bertelur yang tidak ada ininya telinganya. Tapi kalau ovivipar adalah berkembang biak dengan melalui perkawinan, contohnya pada manusia, pada hewan, yaitu yang melahirkan. Biasanya ditandai dengan ada daun telinganya. Kalau ada daun telinganya berarti makhluk hidup itu berkembang biak dengan melahirkan, ya. Ini pada ayam. Kemudian ada lagi yang ada pada kupu-kupu. Kupu-kupu juga bertelur. Ini bertelur. Yang pertama ulatnya apa dulu? Apa-apanya dulu? Kita lihat dulu dari sini yang benar apanya dulu. Yang pertama adalah telur. Setelah telur kemudian menjadi larva. Setelah larva tapa menjadi kepompong. Ini kepompong atau pupa, ya. Setelah pupa kemudian kupu-kupu ini yang terjadi pada yang bertelur ini, ya, menjadi kupu-kupu indah. Kalau masih jadi ulat banyak yang takut. Ini kepada pertumbuhan kepada kupu-kupu dan ayam atau hewan unggas. Dan ini yang selanjutnya pertumbuhan pada tumbuhan, contoh pada kacang hijau ini atau apa ini. Yang pertama adalah biji. Setelah biji 1 hari 2 hari tumbuh menjadi akar dan batang. Setelah berapa hari lagi nih, 5 hari ya tumbuh daun. Setelah beberapa 2 minggu atau 1 minggu tumbuh menjadi tumbuhan, berkembang, ada bunganya dan ini akhirnya berbuah. Ini pertumbuhan pada tumbuhan sudah pernah dilakukan pada waktu di kelas 1. Mungkin hanya itu yang Bu Guru sampaikan di pagi hari ini. Bu Guru minta setelah Bu Guru tadi menerangkan, kamu menonton videonya dari Bu Guru, kamu bisa menggambar salah satu yang Bu Guru ini tunjukkan nanti digambar, kemudian nanti kamu presentasikan, ceritakan, bebas kamu pilih yang mana gambarnya, dan kamu rekam juga apa yang tadi Bu Guru berikan, yaitu proses pertumbuhan si apa. Tulis proses pertumbuhan adalah berkembang biak si apa, pertumbuhan pada manusia mulai dari apa, kamu tulis nanti ya di buku tugas. Berarti tugasnya ada 2, menulis yang buku rekam, kemudian menggambar, kemudian nanti kamu presentasikan. Sebenarnya itu yang buku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.